Selama ini kita mendengar tentang Katina dan selalu melakukan Katina. Tapi saya pribadi, nggak tahu yang lain, belum benar-benar mengetahui apa sebenarnya makna daripada Katina. Katina, ya kalau bicara secara rincinya memang agak panjang Bu ya. Dari asal usul bahwasanya setelah di musim hujan itu dilalui pakaian dan tentu beberapa barang kebutuhan yang lain menjadi rusak, perlu direnovasi, diperbaiki, perlu ditambal jubahnya atau perlu dicari baru. Kemudian ya ini dilihat oleh Ibu Wisaka, menyampaikan kepada Sang Buddha boleh tidak berumah tangga perdana jubah kepada para biku mereka yang ini selesai menjalankan masa wasa, sudah mau sebagian menuju ke tempat-tempat yang lain. Nah, Sang Buddha mengizinkan. Di upacara dana di masa Katina itu termasuk dana yang khusus karena mendapatkan perizinan langsung dari Sang Buddha. Dan Katina ini tidak sembarang biku, tidak sembarang waktu. Hanya biku yang telah menjalankan masa wasa lengkap, tidak cacat selama 3 bulan penuh. Melakukannya juga 1 tahun sekali saja di satu tempat. Dan kurun waktunya hanya dalam 1 bulan, yaitu di bulan terakhir di musim hujan. Jadi sangat terbatas. Pada awalnya Katina dibuat itu dengan menyerahkan jubah atau kain bahan jubah kepada sangga, untuk kemudian sangga menyerahkannya kepada salah seorang biku yang dipilih oleh sangga sebagai sosok yang paling patut untuk menerima, yaitu dipilih mereka yang paling membutuhkan jubah. Dipilih juga mereka yang punya kontribusi besar terhadap komunitas para biku, sebagai pengajar para biku, sebagai ini itu dan sebagainya. Nah, jika masih ada beberapa yang lain yang sama seperti itu, dipilih usianya yang paling tua siapa. Nah, tetapi biku yang lain yang tidak mendapat jubah limpahan dari sangga ini punya hak istimewa, punya hadiah istimewa dari ikut beranumodana dalam upacara Katina yang diterima oleh salah seorang biku, dengan hadiahnya itu adalah bisa mencari, mendapatkan jubah semaunya, sesenangnya di dalam 1 bulan itu. Dan jika masih merasa belum cukup, masih menginginkan, bisa menambah waktunya itu hingga di akhir musim dingin, yaitu musim hujan bulan terakhir, 1 bulan ditambah dengan 4 bulan di musim dingin, menjadi ada 5 bulan seluruhnya. Ya Pak,
dalam proses pembuatannya itu di masyarakat juga beragam. Beberapa itu mulai dari sekian hari, jadi memanen kapas untuk kemudian dipintal menjadi benang, ditenun, dijadikan kain jubah. Kain jubah yang diserahkan kepada sangga, diberikan kepada sangga dan diserahkan kepada biku. Biku itu bagaimanapun caranya harus membuatnya menjadi jubah selesai di hari itu juga. Kalau tidak selesai, katinanya dianggap gagal. Katinanya itu dianggap gagal. Para biku tidak mendapatkan hadiah dari katina, sehingga di sini biasanya para biku yang lain selain biku yang menerima jubah dari sangga, pemberian ya donatur itu, mereka saling membantu, termasuk berumah tangga juga membantu, bisa membantu memotong, membantu mengukur, membantu mencelup, ya, membantu menjahit lagi, membantu mengeringkan sampai selesai di hari itu. Hingga dengan selesainya kain jubah itu, para biku bisa mendapatkan anisangsa atau hadiah dalam turut bersukacita dalam upacara katina. Katina sendiri, kata katina itu artinya adalah bingkai. Artinya adalah bingkai, yaitu kayu yang dibuat bingkai yang digunakan untuk membentangkan kain sewaktu kain itu akan diukur atau akan dipotong. Tapi itu sudah menjadi nama yang turun-temurun. Ya, seperti kita menggunakan kata, menggunakan istilah yang sesungguhnya kurang begitu cocok dengan inti apa yang dilakukan, tapi karena itu sudah merakyat, ya sudah mengatakannya seperti itu istilahnya. Ini kan berarti sudah kejadian turun, seperti tadi Bante bilang, turun-temurun. Juga berdasarkan situasi tempo masa lalu. Nah, untuk zaman sekarang kita ini, kita bicarakan seperti bicarakan Indonesia. Indonesia sangha hanya sedikit, bantenya sedikit, umatnya lebih banyak. Berarti jubah atau barang-barang persembahannya jauh melebihi yang dibutuhkan. Sedangkan kalau di Sri Lanka misalnya atau di India itu sanghanya jauh lebih besar kalau dibandingkan dengan di Indonesia. Di sana apakah ada kekurangan untuk persembahan ini, sedangkan di Indonesia ada kelebihan begitu? Ya, sesuai dengan waktu, zaman, tempat, ya. Di beberapa tempat kayak di Thailand saja itu sewaktu 50-an tahun yang lalu, tidak lama. Kalau 50 tahun bagi perkembangan agama Buddha di Thailand, sesungguhnya bukan waktu yang lama sekali. 50 tahun yang lalu itu jangankan dapat jubah, dapat makanan mindapata aja sulit kok. 50 tahun, 60 tahun, apalagi 70 tahun yang lalu, apalagi mendapat makanan mindapata aja susah. Untuk sekarang ini mungkin jangankan makanan pindapata atau jubah, barangkali para orang-orang yang berkecimpung di urusan keagamaan, baik biku maupun berumah tangganya, sudah mendapatkan support atau mendapatkan dukungan sedemikian rupa sehingga kesannya itu adalah kesan berlebihan. Sampai kemudian pindapata itu tidak usah
jalan ke mana begitu, umat-umatnya sudah datang menunggu depan wihara untuk bikunya keluar dari pagar wihara, gitu sudah penuh, balik lagi sudah. Untuk ya ini beberapa wihara yang saya lihat. Demikian pula juga untuk Indonesia, waktu ya 30-an tahun yang lalu, cari jubah itu sulit sekali. Dapat jubah lungsuran itu aja sudah bahagia. Iya. Dapat jubah dari biku yang lain masih layak pakai. Nah, itu aja sudah bahagia. Ya, apa namanya? Banyak tempat ya, termasuk salah satunya itu umatnya kurang mengerti, juga mungkin umatnya jumlahnya juga terbatas, yang lainnya juga ada sekian jumlah kesibukan. Ya, jangan berpikir juga bante-bante yang ada di sekian daerah itu mendapatkan kenyamanan yang bagaimana dalam keseharian. Yang itu sangat jauh dibandingkan dengan zaman-zaman belakangan ini. Dan itu pun juga zaman belakangan ini hanya beberapa tempat saja. Ya, apa yang kita lihat di sini mungkin ya seperti ini. Tapi kalau kita melihat di tempat yang lain, berbeda lagi. Dan jauh berbeda. Sangat berbeda. Kalau kita misalnya membandingkannya misalnya dengan, ya tentu komunitasnya yang berbeda, profesinya yang berbeda, profesi bercocok tanam seperti di daerah pedesaan di Jawa Timur, pedesaan di Jawa Tengah, pedesaan di Lombok sana itu, nah ya mereka di Dayak, di itu Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur. Ya apa, hari-hari ya memang mereka sebagian adalah Buddhis dan apa namanya, punya semacam inisiatif untuk mendukung perkembangan kelancaran kegiatan keagamaan Buddha. Hanya mereka juga punya keterbatasannya sendiri. Bagaimanapun berbagi kepada satu sama lain, kepada mereka yang membutuhkan, sangatlah bagus. Yang berlebih berbagi kepada yang sedang kekurangan, ya. Apakah Bante boleh meminta yang kekurangan itu? Katina itu untuk upacara katina bikunya tidak boleh meminta. Jangankan meminta, hanya ngomong yang menjadi pertanda bahwa biku yang ada di wihara itu memerlukan host, memerlukan donatur untuk bisa para bikunya bisa melakukan katina. Misalnya, contohnya, tahun ini agak kering ya, hujan nggak begitu banyak turun, tanam-tanaman tumbuhnya tidak begitu baik. Tapi dengan situasi, dengan suasana yang menjurus ke, ya apa namanya, ini wihara belum ada loh yang menjadi hostnya untuk yang apa perdana jubah katina, kebutuhan. Jika umatnya itu mengerti, bantenya butuh donatur, butuh host untuk upacara katina di wihara ini. Setelah mengetahui itu, umatnya ini ngomong, Bante, saya nanti yang akan menjadi hostnya. Atau misalnya berkata, Bante, nanti saya mencarikan orang untuk menjadi host dalam perdana katina. Katina yang ada dilakukan di wihara itu, di sangga itu adalah katina yang gagal. Nggak usah langsung meminta, tidak meminta
secara langsung sekalipun, ya jika umatnya sadar bahwa oh bikunya butuh, ya itu aja sudah gagal. Nah, biku bisa minta untuk kasus-kasus yang lain, seperti misalnya kasus misalnya memang diperlukan, sangat diperlukan, jubahnya betul-betul tidak ada, entah itu karena kalau zaman dulu sih dicuri begitu ya. Sekarang mungkin juga itu enggak usah, itu mungkin nggak ada ya yang curi jubah ya. Nah, koyak bisa jadi, atau mungkin perjalanan dengan pesawat, nah bagasinya alih-alih turun dengan penumpang, larinya ke Norwegia sana. Ada ya kasus seperti itu ya. Bikunya nggak ada jubah, bagasinya lari dari penumpang. Seperti ini biku ya bisa meminta, atau terlebih kepada mereka yang memang pernah memohon untuk diberitahu kebutuhan apa yang, ya, jadi sering kemudian umat Buddha itu mengerti bagaimana cara bisa menyokong para biku, yaitu dengan berpawarana, yaitu pawarana itu artinya permohonan. Permohonan untuk diberitahu jika ada sesuatu yang dibutuhkan. Dan itu permohonan itu sendiri juga ada rinciannya ya. Ada rinciannya yang banyak. Ya, misalnya permohonan itu berbatas waktu, permohonan tanpa ada pembatasan waktu, permohonan yang tanpa pembatasan waktu itu bagaimana, Bante? Kalau ada barang-barang yang diperlukan, tolong kasih tahu saya ya. Ini namanya tanpa batas waktu. Nah, seperti ini bikunya punya hak untuk memberitahu kepada yang memohon itu dalam kurun waktu 4 bulan saja. Kalau ada sesuatu yang dibutuhkan dalam waktu 4 bulan itu boleh. Selewatnya itu sudah tidak boleh lagi. 4 bulan kemudian bilang lagi ya kan? Ya. Kemudian ada permohonan itu yang berbatas waktu. Bante, saya memohon Bante untuk memberitahu saya atas kebutuhan yang ya Bante perlukan. Ya. Selama berapa? Selama 1 bulan ini. Selama 1 tahun ini. Selama saya masih hidup. Jadi selama saya masih hidup, Bante kalau butuh apa silakan memberitahu. Itu juga berbatas waktu artinya. Berbatas waktu. Nah, batas waktunya ya. Atau ya Bante selama Bante sakit, ya kalau Bante butuh apa, ya Bante silakan memberitahu saya. Setelah sehat tidak boleh lagi. Namanya berbatas waktu. Jadi kalau tidak ada yang menawarkan, seorang Bante yang sakit tidak boleh ngomong bahwa dia sakit. Dalam konteks sakit, untuk obat dan sebagainya itu punya cara, yaitu berpindah patah obat juga bisa. Tapi kalau biasanya berpindah patah obat,
kan obat umum. Iya. Jadi kalau misalnya obat yang diberikan itu tidak ada yang dalam kategori yang bisa menyembuhkan penyakit yang diderita. Oh ya, tentu beberapa rumah tangga mungkin perdananya, permisi bicara ya, sebatas normatif. Normatif barang yang diberikan mungkin paracetamol, obat sakit perut, obat mah, obat sakit kepala, selesai sudah. Tapi beberapa umat juga bisa menanyakan lebih ini, bante-bantenya ada keluhan apa tidak, keluhan di bagian mana, dan apa, kira-kira obat yang cocok dicarikan yang sesuai. Seperti ini. Ya, bisa juga. Ya, ada banyak ketentuan dalam hubungan antara umat dengan biku. Ya, tentu untuk kepentingan itu kan ada banyak ya. Ada kepentingan pribadi, ada kepentingan bersama. Ya, kalau kepentingan bersama itu misalnya ya sekarang kan ada yang namanya lembaga, ada yang namanya apa, rumah tangga juga punya kontribusi yang jelas dan pasti dengan kelembagaan itu. Misalnya perkumpulan A, B, C, D, di dalamnya ada anggota para rumah tangga, para biku dan sebagainya. Ya, kalau misalnya ini membutuhkan sesuatu dan itu adalah kewenangan dari atau hak dari bikunya itu sendiri untuk menyampaikan untuk kepentingan organisasi, lembaga bersama begitu, ya itu sah-sah saja, tidak dianggap sebagai permintaan. Nah, begitu. Kecuali kalau apa yang disampaikan itu untuk kepentingan pribadi dia. Berat sekali ya jadi biku. Enggak. Misalnya Bante datang dengan seorang Bante yang lebih tua gitu. Terus Bante yang tua itu tidak dikenal oleh umat yang di tempat baru tersebut. Dan tidak ada yang menawarkan apa-apa gitu karena belum kenal gitu. Jadi terus kalau misalnya Bante tersebut tiba-tiba sakit, jadi apakah Bante boleh meminta kepada umat? Tidak meminta, tetapi memberitahu. Memberitahu. Jadi apa namanya, umat sudah tangkap kok biasanya. Pergi pindah patah begitu ada Bante. Biasanya yang pergi pindah patah biasanya 3. Kok tahu-tahu ada 5. Oh, hari ini ada tambah Bante 2 lagi. Besok mungkin memberi dana makanan ya, cukup untuk 5 orang. 5 orang gitu. Nah, satu ketika kok ini tinggal 4 orang. Bante satunya kemana? Nah, bantenya bisa menjawab, di wihara sedang tidak enak badan, tidak bisa keluar pindah patah. Itu sudah pemberitahuan kalau bikunya sakit. Nah, umat-umat yang care, yang peduli, tengok ke wihara, menanyakan penyakitnya, sejauh apa bisa dibantu dengan pemeriksaan, dengan obat-obatan dan sebagainya. Ya, itu juga bagian dari murninya care, kepedulian dari berumah tangga. Menjadi biku ya dengan hal-hal seperti itu sudah semestinya untuk menganggapnya sebagai hal yang wajar, lumrah, menjadi sakit dan berujung dengan yang namanya ajal kematian adalah hal yang memang sudah hari-hari menjadi bahan renungan
ya apa namanya, dengan hidup itu ya tidak sampai tergila-gila seperti bagaimana. Walaupun beberapa itu memang orang-orang yang lain yang justru menyayangkan. Termasuk mungkin dirinya menyayangkan dirinya yang ikunya itu ya, kalau semestinya masih bisa berkontribusi lebih banyak ya, tapi karena kondisi sakitnya ini mungkin nggak bisa lebih lama lagi untuk ya berkontribusi untuk agama, untuk masyarakat, untuk komunitas. Ya, ada apa namanya beberapa begitu ya, sangat disayangkan sekali, usianya relatif pendek padahal ya sangat-sangat dibutuhkan di masyarakat itu. Karena apa? Sebagai pengajar dharma, bukan hanya pada berumah tangga tetapi juga kepada para biku. Sampai ya kalau kita tahu sejarahnya baik di Sri Lanka maupun di Myanmar, itu sebagian biku itu betul-betul piawai terhadap Tipitaka, bisa menghafal sutanya, bisa tahu penjelasannya, ya, dan banyak hal diketahui riwayat-riwayatnya apa, siapa, banyak. Itu menjadi apa ya, semacam bank pengetahuan bagi orang yang sangat banyak. Dan kalau kemudian beliau jatuh sakit, terlantar sedemikian rupa, dan kemudian ya tanpa pengobatan kemudian meninggal begitu ya, ya kita orang lain yang merasa sayang, termasuk mungkin bantainya kalau gimana ya, untuk tubuhnya sendiri mungkin ya sudah dapat ditolerir, dapat dimengerti ya, tubuh ya ada kerusakan, mati ya oke lah. Hanya mungkin secara harapan-harapan, nah kalau misalnya tubuh ini bisa berlangsung dengan baik, sakitnya bisa disembuhkan atau bisa pulih kembali kesehatannya, nah dia bisa berkontribusi untuk generasi-generasi, untuk masyarakat luas. Ya itu adalah sudah warna-warninya hidup lah. Ya apa namanya, di masyarakat sendiri juga ada kok, banyak. Ada orang yang baik sekali, dermawan, usianya panjang, anak cucunya banyak, ya, kenal di masyarakat sebagai ya orang yang ya baik hati. Ada juga yang ya usianya juga panjang, keluarganya juga banyak, tapi satu sama lain nggak akur, ya. Terkenal kikirnya juga, ya tidak sedikit juga. Ada juga yang baik hati, tapi oh kok usianya sangat pendek ya, padahal dari kekayaannya sangat-sangat memungkinkan untuk bisa disembuhkan. Kenapa kekayaannya tidak juga bisa menyembuhkan penyakitnya? Nah, tapi ya itu sudah warnanya masyarakat ya seperti itu. Tidak bisa kalau yang baik itu pasti begini, yang buruk itu pasti begitu, apa dan sebagainya tertentukan. Yang namanya karma dan akibatnya itu cinteya, yang tak terpikirkan, yang tak terdugakan. Tidak bisa. Apalagi kalau sampai mengandai-andai, mengada-ada, mengira-kira bahwa oh dia begitu itu karena dulu begini, dulu begitu. Tidak boleh sembarangan ngomong seperti itu. Entah dia itu mengatasnamakan siapa. Kecuali kalau ada bukti secara tertulisnya, orang yang begini itu adalah begitu, yaitu dia berkata sebatas itu mengulang apa yang ada di
pustaka suci dan sebagainya. Dan itu pun juga tidak sembarang. Soalnya apa? Di pustaka sendiri itu adalah tertulis seperti itu untuk kasus seperti itu. Case yang seperti itu, spesifik seperti itu. Tidak bisa untuk digunakan menyeluruh semua. Tidak bisa juga. Itu apa namanya Bu ya? Nanti kalau ngomong lebih banyak lagi nanti bisa melebar kemana-mana. Kalau tidak direm untuk balik ke topik bisa larinya kemana-mana. Sebelah sana bisa dengar? Oh ya, jelas ya. Ada pertanyaan sambungan tentang hal ini boleh silakan. Pertanyaan apa yang terkait boleh. Ya. Katina yang Indonesia sama kemudian China semua sama bulannya berarti. Sistem penanggalan kan juga banyak rumus, banyak cara penghitungan. Ya misalnya di beberapa waktu itu masuk puasanya beda 1 bulan. Begitu. Kadang Waisak ya di Indonesia bulan Mei, ya di negara lain bulan Juni. Nah, secara umum Waisak kalau di Mahayana itu kalau nggak salah di bulan April, sedangkan di Theravada di bulan Mei. Yaitu sebatas penghitungan tanggal yang sudah turun-temurun, beda dinasti. Nah, coba nanti dinasti Tang punya pengaturan penanggalan sendiri, diganti dengan dinasti Song, beda lagi penanggalannya, dinasti Ming beda lagi penanggalannya. Tidak bisa kita, sistemnya diganti. Dan itu adalah negara punya kewenangan. Nah, begitu. Tidak bisa kemudian satu Buddhis internasionalnya bagaimana? Internasionalnya siapa? Cina punya sendiri, Myanmar punya sendiri, Sri Lanka, India punya masing-masingnya. Ya. Ya, kalau misalnya mau konsekuen konsisten dengan musim hujan itu tidak dimulai di bulan Juli untuk di Indonesia. Juli itu masih panas-panasnya. Masuk musim hujan di Indonesia itu mestinya November dan itu sudah Katina selesai. Oktober lah masuk dan itu musim hujan di Indonesia bukan 4 bulan tetapi 6 bulan. Keluar puasa mungkin sekitar Januari atau Februari atau Maret. Kalau mau disesuaikan dengan kondisi asli geografisnya. Musim hujannya di daerah itu ya. Nah, kalau di Eropa malah nggak ada Katina. Ya, mengapa? Mengapa? Karena di Eropa nggak punya musim hujan. Nah, itu dia. Musim di Eropa itu apa? Panas. Semi. Yang berurut dong. Panas, gugur, semi, dingin dulu, baru semi. Hujannya mana? Kalau nggak ada musim hujan, bagaimana bisa ada Katina? Selesai musim hujan. Katina dilakukan selesai musim hujan. Hujan salju. Kalau di India musim hujan dulu, baru musim dingin. Dan musim dingin itu ada saljunya juga beberapa. Tapi itu tidak dianggap sebagai musim hujan dan musim dingin. Nah, jadi bagaimana? Ya mereka tetap menggunakan patokan India. Musim 1 tahun ada 3 musim, masing-masing terdiri dari 4 bulan. Dan musim hujan dimulai di sekitar Juli. Nah, musim dingin dimulai sekitar November. Ya, seperti begitu. Dimanapun tempatnya, ya aturannya sudah dibuat customnya seperti itu.
Ya, ini ya tidak tahu kebijakan seperti ini, kebijakan yang sudah sesuai bagaimana, eh, saya tidak dalam posisi untuk menilai, oleh karena pertimbangan-pertimbangannya apa yang memberatkan dan apa yang sisi positif negatifnya bagaimana kan agak relatif ya, agak relatif dan sesuai dengan waktu dan tempat masing-masingnya itu bagaimana. Satu ya, saya ya, nggak ada pertanyaan yang lain. Oh ya, silakan. Kadang saya kalau tidak ada di Medan, saya suka beli stoknya untuk Maksudnya kasih stok ke Bante bagaimana? contohnya ya, saya beli biskuit, minuman, saya packing seperti itu. 10 hari seperti itu. Maksudnya 10 hari langsung diberikan kepada Bantenya? Iya, karena saya nggak ada di Medan. Oh begitu. Jadi apa, perdana makanan Pindapata untuk stok sekian hari sekaligus. Ya, maaf. Ya, apa namanya ini, para biku memakan makanan yang dia terima pada hari itu saja. Untuk besoknya dia memakan makanan yang dia terima esok hari. Ya, jadi makanan yang dia terima hari ini, selesai dia terima, selesai makan, beranjak kakinya dari tempat makan, sudah selesai urusan dengan makanan dan dia tidak simpan lagi. Ya, jadi kalau misalnya dia tidak simpan lagi, makanan yang memang stoknya itu untuk 1 minggu, itu juga sebetulnya dia gunakan hanya sehari saja. Kecuali ada misalnya kapia dipelihara atau umat siapa begitu. Oh ini banyak makanan kering yang apa namanya Bantenya sudah meninggalkan, sudah tidak ada kepemilikan dari pihak Bantenya, tapi ini makanan masih cukup bagus. Dengan ide sendiri umatnya itu mengambil, menyimpan, kemudian dia mendanakan esok harinya kepada bikunya, ya bikunya tidak melanggar apa-apa sih. Tapi itu untuk umat yang mengerti. Tapi kalau bikunya sampai menyuruh, begitu juga tidak bagus. Ini tolong makanan ini gini ya, gini. Ya kalau bikunya sampai menyuruh-nyuruh begitu ya tidak bagus. Ya kurang bagus meskipun tidak melanggar secara langsung. Tidak melanggar secara langsung. Oh ya, ya. Pendapatannya sekali di pagi hari disimpan untuk makan siang dia, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Untuk seorang Bante itu dia boleh iya. Jubah yang dimiliki, yang menjadi kepemilikan para biku itu hanya 1 set terdiri dari 3 lembar. Selainnya itu dia bisa simpen yang namanya jubah lebihan. Jubah lebihan itu tidak ditentukan berapa jumlahnya. Tetapi dia bisa nyimpen hanya sampai 10 hari saja. Ya. Tapi kalau mau
menggunakannya lebih dari 10 hari, ada upacara tertentu yaitu dibuat menjadi 2 pemilik, meminta biku lain untuk ikut memiliki, meskipun jubahnya itu yang pakai biku yang bersangkutan ini. Dengan begitu satu orang biku itu memungkinkan punya jubah yang namanya jubah wikapa. Istilahnya itu jubah milik berdua. Jubah milik berduanya itu mungkin ada sekian lembar, banyak begitu. Tetapi ya tentu itu sudah kembali ke ranah pribadi biku yang bersangkutan. Kalaupun jubah yang dia terima dari perumah tangga banyak, jubah yang dia miliki sendiri cukup 3 lembar sesuai dengan winaya, dia menjalankan winaya. Jubah yang milik berdua yang juga diizinkan oleh winaya, tapi dia punya jubah ini jubah milik berdua itu sebanyak puluhan lembar, sebanyak ratusan lembar. Berlebihan ya. Meskipun diizinkan di wilayah boleh, itu enggak terbatas. Kalau punya itu jubah yang bisa dimiliki berbagi milik satu dengan biku yang lain, ya tidak dibatasi berapa, tapi yang seperti itu jarang lah ya, seperti begitu ya. Kalau baju dalam Ya baju dalam itu kalau yang sebelah atas yang namanya angsa itu ya, angsa itu sebetulnya pundak. Angsa artinya pundak. Kain angsa ya kain pundak. Kain pundak, kain yang di dalam itu sebetulnya tidak masuk dalam kriteria bagian jubah biku. Nah, yang masuk dalam bagian jubah biku itu adalah sarung di bawah, jubah untuk penutup, dan jubah pelindung yang namanya sanggati, 3 lembar. Nah, baik, Anumodana ya mengetahui tata kebiasaan para Bante itu juga ya dalam batasan tertentu ya untuk berinteraksi dengan layaknya secara manisnya ya itu baik-baik saja. Sabitiyo viwajanto